Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu penguji dan pembimbing. Saya Muhammad Ana Sulistyo ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul modelan Geographically Weighted Regression dan Mixed Geographically Weighted Regression untuk angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah. Langsung masuk pendahuluan. Kriminalitas merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Hampir setiap hari kasus kriminalitas menjadi topik hangat yang diberitakan di berbagai media, mulai dari media cetak, televisi, hingga media online. Tingkat kriminalitas di suatu wilayah tergantung dari faktor ekonomi, sosial, dan demografi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat kriminalitas pada suatu wilayah, maka akan meningkatkan resiko masyarakatnya menjadi korban tindak kriminalitas. Menurut Handayani, wilayah dengan padatan penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk yang banyak, maka angka kriminalitasnya akan semakin tinggi pula. Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten kota merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat setidaknya terjadi sekitar 10.300 kasus kriminalitas yang tercatat menurut Polda Jawa Tengah, yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 9.100 kasus kriminalitas. Model GWR adalah pengembangan dari model regresi linear global dengan memperhatikan faktor spasial. Model GWR akan punya nilai parameter yang berbeda-beda pada setiap lokasi pengamatan. Jika estimasi parameter pada model regresi linear global menggunakan metode OLS, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat error, pada modelan GWR, estimasi parameter dilakukan dengan metode WLS, yaitu dengan memberikan bobot pada setiap lokasi pengamatan dan kemudian meminimalkan jumlah kuadrat error. Berdasarkan pengujian model GWR, dimungkinkan terdapat variabel prediktor yang tidak signifikan secara lokal atau tidak memiliki pengaruh lokasi. Tetapi bila dianalisis lebih lanjut, ternyata variabel tersebut ada yang signifikan secara global. Oleh karena itu, model GWR dikembangkan lagi dengan model Mixed Geographically Weighted Regression. Model MGWR merupakan gabungan dari model regresi linear global dan model GWR. Pada pemodelan MGWR, variabel prediktor dibedakan menjadi dua kategori, yaitu variabel prediktor global dan variabel prediktor lokal. Estimasi parameter pada model MGWR dilakukan dengan metode WLS untuk variabel yang bersifat lokal dan OLS untuk variabel yang bersifat global. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan modelan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dengan modelan spasial, yaitu model GWR dan model MGWR. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan model GWR dan model MGWR terbaik pada angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, bagaimana menentukan model terbaik antara model GWR dan MGWR untuk angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat nilai AIC. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu membentuk model GWR dan model MGWR untuk angka kriminalitas di kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan yang kedua, menentukan model terbaik antara model GWR dan model MGWR untuk angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat nilai AIC terkecilnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu pengembangan aplikasi pada ilmu statistika dan dapat membantu pemerintah dan pihak kepolisian daerah Jawa Tengah dalam mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang. Landasan teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka, yaitu modelan GWR pada angka kriminalitas di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Simamora pada tahun 2014. Yang kedua ada pemodelan MGWR pada kasus jumlah penderita diare di Provinsi Kalimantan Timur oleh Apriyani pada tahun 2018. Dan yang terakhir modelan MGWR mengenai indeks pembangunan manusia di Kalimantan oleh Wulandari pada tahun 2019. Selanjutnya teori penunjang. Yang pertama ada kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kriminal merupakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang berlaku. Pelaku kriminalitas dapat disebut sebagai seorang kriminal. Seorang yang dianggap kriminal biasanya seorang yang melakukan pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan juga yang melakukan pembegalan. Selanjutnya ada silhouette coefficient. Silhouette coefficient merupakan salah satu metode validasi hasil analisis klaster. Nilai silhouette coefficient berkisar dari min 1 sampai 1. Dengan kategorinya yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada K-means. K-means adalah metode yang mempartisi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki dari data-data tersebut. Selanjutnya ada model regresi linear global. Model regresi linear global merupakan metode statistika yang dapat menjelaskan hubungan linear antara variabel respon Y dan variabel prediktor X. Estimasi parameter pada model regresi linear menggunakan metode ordinary least square atau yang biasa disebut WLS, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat error. Pada pemodelan regresi linear global terdapat dua pengujian signifikansi yang perlu dilakukan, yaitu uji serentak signifikansi model dan uji parsial signifikansi model. Masing-masing dapat dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya, setelah memodelkan pemodelan regresi linear, terdapat beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu non-multikolinearitas, yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel prediktor dengan statistik uji yang digunakan, yaitu dengan melihat nilai VIF. Yang kedua ada asumsi normalitas, yaitu error berdistribusi normal dengan statistik uji yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga ada asumsi non-autokorelasi, yaitu error bersifat independen dengan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Rantes. Yang terakhir ada uji asumsi homoskedastisitas atau error bersifat identik dengan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Gleiser. Selanjutnya ada uji aspek spasial. Uji aspek spasial perlu dilakukan untuk mengetahui pemodelan mana yang cocok dilakukan pada data spasial tersebut. Yang pertama ada heterogenitas spasial. Jika terdapat heterogenitas spasial, maka pemodelan dilakukan dengan pemodelan spasial titik. Yang kedua ada dependensi spasial, yang dimana jika terdapat dependensi spasial, maka pemodelan dilakukan dengan pemodelan spasial area. Statistiknya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada model GWR. Model GWR merupakan salah satu pemodelan spasial titik. Model GWR merupakan pengembangan dari model regresi linear global yang mempertimbangkan efek spasial, sehingga pada pemodelan GWR akan menghasilkan estimasi parameter yang hanya dapat digunakan untuk memprediksi setiap titik atau lokasi di mana data tersebut diambil dan diamati. Pada pemodelan GWR, estimasi parameter dilakukan dengan metode WLS, yaitu weighted least square, dengan memberikan bobot pada setiap lokasi pengamatan, kemudian meminimalkan jumlah kuadrat error. Persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada pembobot. Fungsi dari pembobot adalah untuk memberikan hasil estimasi parameter yang berbeda pada setiap lokasi pengamatan. Terdapat dua macam fungsi pembobot, yaitu pembobot dengan bandwidth yang tetap dan pembobot yang menggunakan bandwidth adaptif. Bandwidth dianalogikan sebagai radius suatu lingkaran dari lokasi pengamatan ke I, sehingga sebuah titik lokasi lain yang berada dalam radius tersebut dianggap berpengaruh terhadap pembentukan parameter di titik lokasi pengamatan ke I. Metode yang digunakan dalam menentukan bandwidth yaitu adalah cross validation yang dapat dilihat sebagai berikut. Pada pemodelan GWR terdapat 3 uji hipotesis yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara model regresi linear dengan model GWR. Selanjutnya ada uji pengaruh lokasi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari suatu variabel prediktor X terhadap variabel respon antar satu lokasi dengan lokasi lainnya, dengan hipotesis sebagai berikut. Dan yang ketiga ada uji parsial signifikansi parameter model. Uji ini dilakukan di setiap lokasi pengamatan dengan menguji parameter masing-masing secara parsial. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui parameter apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon pada suatu lokasi pengamatan. Dengan statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pemodelan MGWR. Pemodelan MGWR adalah pemodelan yang menggabungkan antara model regresi global dengan model GWR. Model MGWR dengan sebanyak P variabel prediktor dan Q sebanyak variabel prediktor diantaranya bersifat lokal adalah sebagai berikut. Pada pemodelan MGWR, estimasi parameter dilakukan dengan metode OLS untuk variabel prediktor yang bersifat global dan menggunakan metode WLS untuk variabel prediktor yang bersifat lokal. Seperti yang ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat 5 pengujian hipotesis pada pemodelan MGWR, yaitu yang pertama uji kesesuaian model. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara pemodelan MGWR dengan pemodelan regresi linear global, dengan hipotesis sebagai berikut. Yang kedua ada uji serentak variabel prediktor global. Uji ini secara serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel prediktor global terhadap variabel respon, dengan hipotesis sebagai berikut. Dan yang kedua ada uji serentak variabel prediktor lokal.
yaitu uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel prediktor lokal terhadap variabel respon dengan hipotesis sebagai berikut. Yang keempat, ada uji parsial variabel prediktor global. Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel prediktor global mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon pada pemodelan GWR dengan hipotesis sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada uji parsial variabel prediktor lokal, yaitu untuk mengetahui variabel prediktor lokal mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon pada suatu lokasi pengamatan dengan hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya ada pemilihan model terbaik. Setelah melakukan pemodelian GWR dan MGWR, maka perlu dicari model terbaiknya. Metode yang digunakan untuk memilih model terbaik adalah AIC dengan kriteria pemilihan model terbaik, yaitu dengan nilai AIC yang terkecil. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berikut adalah variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan variabel respon angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, dan variabel prediktornya yaitu kebatan penduduk, produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah, angka perekonomian hidup, angkatan kerja, dan yang terakhir jumlah bekas warga binaan. Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data angka kriminalitas. Mengumpulkan angka kriminalitas digunakan dengan metode Cummins clustering. Pada penelitian Cummins clustering didapat dua bentuk cluster, dengan cluster pertama yang terdiri dari Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal, yaitu dengan tingkat angka kriminalitas yang tinggi. Dan klaster kedua beranggotakan 30 kabupaten kota lainnya dengan angka kriminalitas yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada model regresi linear global. Berikut adalah model regresi linear global yang terbentuk. Pada pemodelan regresi linear dilakukan uji serentak dan didapatkan F hitung sebesar 8,0 yang lebih besar daripada F tabel 2,3, yang artinya menolak H0, yang berarti minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua ada uji parsial signifikansi model. Uji ini dilakukan untuk melihat variabel prediktor mana yang secara individu berpengaruh terhadap angka kriminalitas di Jawa Tengah. Dari pengujian ini didapatkan variabel prediktor PDRB, TPT, dan angka perekonomian hidup signifikan terhadap angka kriminalitas di Jawa Tengah. Setelah melakukan pengujian hipotesis, selanjutnya menguji asumsi model regresi linear global. Pada pengujian asumsi, didapat kesimpulan bahwa uji asumsi non-multikolonialitas terpenuhi, asumsi normalitas terpenuhi, asumsi non-autokorelasi terpenuhi, tetapi uji asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi. Karena asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi, maka dilakukan pemodelan spasial. Sebelum melakukan pemodelan spasial, sebelumnya dilakukan pengujian aspek spasial. Dari pengujian ini diketahui terdapat heterogenitas spasial dan tidak terdapat dependensi spasial. Karena terdapat heterogenitas spasial, maka penelitian dilanjutkan dengan pemodelan spasial titik. Dalam hal ini yaitu modelan Geographically Weighted Regression atau GWR. Pada pemodelan GWR dilakukan dengan menggunakan pembuat adaptif B-square, karena setelah dibandingkan nilai keempat AIC, nilai AIC yang paling kecil adalah milik adaptif B-square. Maka estimasi parameter pada pemodelan GWR dilakukan dengan pembobot adaptif B-square. Lalu ada uji kesehatan model yang menghasilkan F hitung sebesar 4,9 yang lebih besar daripada F tabel 2,2, yang artinya menolak H0, sehingga disimpulkan bahwa model GWR berbeda dengan model regresi linear global. Selanjutnya ada uji parsial pengaruh lokasi. Pada pengujian ini dibandingkan F hitung setiap variabel prediktor dengan masing-masing F tabel. Pada pengujian ini, variabel prediktor PDRB dan IPM bersifat lokal, yang artinya terdapat perbedaan pengaruh dari variabel PDRB dan IPM terhadap angka kriminalitas pada suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Sedangkan 6 variabel lainnya bersifat global. Selanjutnya ada uji parsial signifikansi parameter model. Pada pengujian ini dibandingkan T hitung setiap parameter dengan T tabel sebesar 1,7. Pada pengujian ini terdapat 16 kelompok variabel yang signifikan di 35 kabupaten di Jawa Tengah.
Sebagai contoh, kelompok ke-16 yang beranggotakan Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga dengan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan yaitu PDRB, IPM, angka perceraian hidup, angkatan kerja, dan jumlah bekas warga binaan. Masing-masing contoh model GWR yang terbentuk adalah sebagai berikut. Berikut adalah 16 kelompok yang terbentuk dari uji parsial signifikansi parameter. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan pemodelan MGWR karena pada pemodelan GWR terdapat variabel prediktor yang tidak berpengaruh signifikan secara lokal. Pemodelan Mixed Geographical Vector Regression dengan langkah awal yaitu mengkategorikan variabel prediktornya berdasarkan pengujian parsial pada pemodelan GWR, yaitu variabel PDRB dan IPM sebagai variabel prediktor lokal dan kepadatan penduduk, TPT, angka partisipasi sekolah, angka perceraian hidup, angkatan kerja, dan jumlah berkas warga binaan sebagai variabel prediktor global. Berikut adalah contoh model MGWR yang terbentuk pada Kabupaten Cilacap. Dan berikut adalah koefisien parameter global diikuti dengan koefisien parameter lokal sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian hipotesis model MGWR. Yang pertama adalah uji kesesuaian model, yaitu menghasilkan F hitung sebesar 3,8 yang lebih besar dari F tabel sebesar 1,8, yang artinya menolak H0, sehingga disimpulkan bahwa model MGWR berbeda dengan model regresi linear global. Yang kedua, ada uji serentak variabel prediktor global dengan F hitung sebesar 5,1 yang lebih besar daripada F tabel 1,8 menolak H0, yang artinya variabel prediktor global secara serentak mempengaruhi angka kriminalitas di Jawa Tengah. Selanjutnya ada uji serentak variabel prediktor lokal yang menghasilkan F hitung sebesar 25 yang lebih besar daripada F tabel 1,8 yang berarti menolak H0, yang artinya variabel prediktor lokal secara serentak mempengaruhi angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada uji parsial variabel prediktor global yang membandingkan T hitung setiap variabel prediktor global dengan T tabel sebesar 1,69. Pada pengujian ini disimpulkan bahwa variabel prediktor global yang berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas Jawa Tengah yaitu kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan angka perceraian hidup. Selanjutnya ada uji parsial variabel prediktor lokal yang membandingkan T hitung setiap variabel prediktor lokal dengan T tabel sebesar 1,69. Berikut adalah variabel yang signifikan di setiap kabupaten kota, dan terdapat 15 kabupaten kota yang tidak memiliki variabel prediktor lokal yang signifikan pada lokasi tersebut. Selanjutnya, setelah membentuk model GWR dan MGWR, maka dibandingkan nilai masing-masing dari AIC-nya. Dari perbandingan nilai AIC, disimpulkan bahwa model GWR lebih baik daripada model MGWR karena memiliki nilai AIC yang lebih kecil, yaitu sebesar 418. Dari penelitian yang saya lakukan, didapat kesimpulan yang pertama bahwa model GWR menyimpulkan terdapat perbedaan dengan model regresi linear global dengan variabel prediktor PDRB dan IPM bersifat lokal, dan terdapat 16 kelompok variabel prediktor yang signifikan di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Model MGWR menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan model regresi linear global dengan variabel lokal PDRB dan IPM hanya signifikan di 20 kabupaten kota. Yang kedua, pemodelan terbaik untuk angka kriminalitas di Jawa Tengah adalah model GWR karena nilai AIC-nya lebih kecil daripada pemodelan MGWR. Selanjutnya, saran yang pertama, diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah dapat memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada angka kriminalitas di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah, serta memberikan perhatian khusus untuk Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal karena memiliki angka kriminalitas yang tinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji angka kriminalitas di suatu wilayah, sebaiknya mencari faktor-faktor yang lebih berpengaruh terhadap kriminalitas sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.